Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Mahfud MD buka-bukaan soal terkait dengan dugaan ijazah palsu Jokowi. Wah, ini ngeri ya. Ini ngeri begitu kan. Ya, kata Mahfud MD bahwa publik berhak melihat ijazah Jokowi ini ya. Kalau tidak mau bisa saja ya Komisi Informasi bisa mengadili. Tanda-tandanya begitu kan, tanda-tandanya apa yang kemudian disampaikan Mahfud MD ini benar begitu kan ya. Makanya UGM tidak perlu terlibat masalah dugaan ijazah palsu. Karena apa? Karena UGM sudah memberikan ijazah aslinya. Kan itu logikanya begitu kan ya, kata Mahfud MD. Ya, kalau ada orang di luar sana ingin mengadili ya silahkan begitu. Makanya kabarnya begitu banyak yang mengatakan bahwa di media sosial begitu kan, bahwa pengakuan Jokowi ini tidak lagi gunakan kacamata seperti foto di ijazah UGM ya. Dulu karena kacamatanya pecah atau minus dan sebagainya. Apakah ini benar atau tidak? Tapi setiap hari muncul begitu kan ya di timeline X begitu kan ya, soal dugaan ijazah Jokowi ini begitu. Makanya tidak heran ketika Mahfud MD ya buka-bukaan soal ijazah Jokowi ya. Mahfud MD ini yang menuduh itu harus ditangkap, yang dituduh belum diadili. Ini gimana logikanya? Artinya ada ketidakberesan ya soal di pengadilan kan sudah ya, semuanya sudah diungkapkan begitu kan ya. Kata Mahfud MD ada ketidakberesan begitu kan. UGM tidak perlu terlibat di urusan itu ya. Tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini, gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu. Kok sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal menyelesaikan, ini saya sudah selesai, gitu aja. Silahkan kalau tidak percaya kan gitu. Tetapi sebenarnya ada yang mengatakan ini orang-orang yang yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok tidak selesai sih. Sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional yang sudah ditempuh selama ini. Tidak proporsional. Iya, tidak cukup mewakili. Iya. Kalau mau sebut itu diadili oleh peradilan perdata. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Yeah. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Nah, ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak salah. Kecuali kalau pidana, Pak ya. Kecuali kalau pidananya sudah. Pidana ini kan ada dua. Satu yang melakukan pemalsuan, dua yang menuduh melakukan. Ini yang dituduh melakukan pemalsuan ini belum diadili soalnya. Ini malah yang menuduh, yang ditangkap lebih dulu. Iya. Sementara ini tidak dikelirkan. Sebenarnya kalau masuk ke sini bisa. Apa yang disampaikan Mahfud MD ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Memberikan transparansi kepada publik, berhak publik itu tahu. Tapi kenapa Jokowi tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ijazahnya yang kemarin begitu kan ya, yang ijazah yang asli. Banyak muncul spekulasi dalam hal ini begitu. Salah satu yang menjadi indikator kemarin ya, ketika Jokowi di demo begitu kan habis-habisan di rumahnya, terus kemudian hanya diperlihatkan hanya diperlihatkan, dan bahkan seorang Jokowi ya jangan ngatur-ngatur saya, yang bisa ngatur saya adalah pengadilan. Kabarnya begitu. Ini kan ada sesuatu hal yang kemudian ya ini saya nggak tahu begitu strategi Jokowi. Tapi yang jelas bagi kami adalah ini harus benar-benar diungkapkan. Biar apa? Biar fair kepada masyarakat. Jadi apa yang disampaikan Mahfud MD ini ya salah satu bentuk transparansi begitu kan, memberikan leluasa ya dalam beberapa keterangannya. Jadi ini saya kira baik begitu kan ya, saya kira baik. Dan jadi langkah ke depan ini seharusnya Jokowi berikanlah dong di situ begitu kan ya. Berikan ijazahnya biar semuanya tahu, biar semuanya terbantahkan. Itu secara logika. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi saya kira ini yang akan menjadi catatan penting ya kepada demokrasi kita begitu kan ya, biar tidak
Ya, biar tidak muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Coba kita baca ini. Mahfud MD, publik berhak lihat ijazah Jokowi. Kalau tidak mau, Komisi Informasi bisa mengadili. Wah. Nah, itulah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Adanya pakar hukum yang bicara untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia bahwa rakyat punya hak untuk mengetahui keaslian ijazah Jokowi. Itu logis, sebab duit rakyatlah yang digunakan untuk menggaji dan memberikan uang pensiun untuk Jokowi. Betul, betul. Karena Jokowi 2 periode, begitu kan ya, 2 periode, ya berhak dong ya untuk bertanya. Karena apa? Karena ya dulu kalau kita masalah soal gaji rakyat dan sebagainya, begitu kan ya, rakyat yang menggaji dan sebagainya, ini kan merupakan ya, apa susahnya sih untuk menunjukkan itu, begitu kan? Apa susahnya? Jadi benar, banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa ya silakan tunjukkan dong, kenapa kok takut? Ini kan pada akhirnya orang muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Coba kita baca lagi nih. Profesor ini cara berpikirnya ya nampaknya kurang netral, katanya begitu. Memang kalau ada rasa benci susah sekali berpikir rasional. Ini komentar dari Zen. Akan ada pro dan kontra, begitu kan ya. Ada yang mengatakan yang lebih jauh penting adalah mempertanyakan kapasitas dan integritasnya ya. Paham nggak ya ini Mulyono? Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali. Tapi dengan apa yang kemudian disampaikan Mahfud MD memang benar, begitu kan? Ya, publik berhak tahu juga pada akhirnya. Jadi saya kira mulai dari ahli pakar begitu kan ya, mulai Rismon, terus kemudian mantan rektor Sufyan Effendi begitu kan, itu sudah memberikan klarifikasi yang jelas begitu kan ya. Jadi jangan sampai UGM ini jadi begundal bagi Jokowi, katanya begitu kan ya. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh mantan rektor ini begitu kan menunjukkan bahwa ya integritas UGM ya di situ harus diberikan. Misalnya kalau UGM ya mengeluarkan ijazah aslinya silakan begitu kan. Tidak ada masalah, rekam jejaknya apapun begitu. Kenapa harus pengadilan yang membuka itu? Ya, gugat saja di pengadilan. Kemarin digugat di pengadilan, tapi kan tidak selesai-selesai. Ini kan gimana logikanya kalau tidak selesai-selesai begitu kan ya. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini soal dugaan-dugaan ijazah palsu, banyak muncul narasi-narasi begitu kan ya. Ada yang percaya nggak? Ada yang lebih ada yang lebih tragis begitu kan ya, ketika mengatakan begini. Berkacamata di foto ijazah UGM, Jokowi mengatakan dulu minus ya, lalu kacamata pecah tak mampu beli lagi. Pas pada saat demo kemarin begitu kan, juga diterima oleh Jokowi begitu kan, tapi tidak menunjukkan ijazah asli. Ini kan ada sesuatu hal yang kemudian masih disimpan begitu. Ada apa di balik ini semua? Saya kira ini banyak persoalan-persoalan yang kemudian kita selesaikan sebenarnya biar tidak muncul narasi-narasi itu. Tapi sangat disayangkan, justru ini blunder bagi Jokowi. Kenapa blunder? Karena di tahun 2029 kabarnya Gibran akan menjadi calon presiden. Kalau ini diungkit semakin banyak orang yang percaya terhadap dugaan-dugaan ijazah palsu ini. Kan itu logikanya. Jadi saya kira menurut saya pribadi, pandangan saya begitu sama dengan Profesor Mahfud MD begitu kan ya. Publik juga harus tahu, berhak tahu dan sebagainya begitu kan. Dan bahkan ini kan jelas-jelas kalau dibawa ke ranah hukum ya ahli forensiknya kan ada. Roy Suryo sebagai pakar telematika, Rismon sebagai ahli forensik begitu kan ya. Terus kemudian yang lain begitu, ahli-ahli yang lain banyak. Saya kira ini akan menjadi catatan penting begitu kan ya. Apalagi kabarnya ada update terbaru juga ijazah SMA Jokowi juga dituntut begitu kan ya, digugat di situ begitu. Nah, ini gimana? Kalau semuanya sudah digugat ini kan gimana begitu kan? Akhirnya banyak penemuan yang kemudian yang janggal ya, yang janggal. Ini
Guru besar UNES ya unggah ijazah S1 UGM tahun 1986. Beda dengan milik Jokowi. Kabarnya begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap begitu. Makanya Mahfud MD ini menilai bahwa masyarakat ini berhak mempertanyakan keabsahan ya ijazah presiden itu. Ini kan pada akhirnya orang-orang akan melihat ya situasi dan kondisi di mana orang-orang akan akan mengetahui itu. Tapi kalau tidak asli begitu kan ya, kenapa kalau misalnya asli kenapa kok panik besar seorang Jokowi? Ada apa begitu kan? Sampai mengumpulkan ahli hukum dan sebagainya. Ini kan logikanya kan gimana? Ngeri-ngeri sedap ini, Bos. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali yang kemudian mengupload begitu kan ya. Sudah di depan mata, kita tunggu saja bahwa nasibnya ini gimana begitu kan. Ya padahal para pengacara terus kemudian para ahli juga banyak yang mempertanyakan itu begitu kan. Terus waktu Bapak jadi pembantu Presiden Jokowi, kenapa Pak Mahfud nggak pernah berisik bahas soal ini? Ya karena dulu tidak segentar ini. Karena apa? Karena dulu itu kekuatan Jokowi sangat luar biasa begitu kan ya. Sampai apa Pak Bambang Tri ya sudah dipenjara dan sebagainya begitu. Dan sekarang kan menjadi rakyat biasa berhak dong ya, sesama rakyat kan berhak tahu juga begitu kan ya. Jadi sampai sindir sana sini sebenarnya. Tapi pertanyaannya sampai kapanpun begitu kan ya, masalah ijazah ini ya tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Muncul lagi begitu kan ya. Dan bahkan ada yang mengupload begitu, Dian siapa begitu kan ya. Dia sudah mengupload ijazah asli Jokowi. Nah, apakah ini sama dengan ijazahnya atau bagaimana? Tapi yang jelas ya tanyakan saja ke PSI. Akan ngeri-ngeri sedap begitu ya. Coba kita baca ya beritanya. Ini menarik begitu kan ya untuk diungkapkan kepada publik ya biar tidak simpang siur ini. Mahfud MD mengatakan publik berhak lihat ijazah Jokowi, kalau tak mau ya Komisi Informasi bisa mengadili. Apa yang disampaikan oleh tribunnews.com ini ya mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD membeberkan ya soal tuntutan publik melihat ya keaslian ijazah Jokowi ya, bukan sikap yang salah. Sebab itu yang dimuat dalam undang-undang ya keterbukaan informasi. Ya saya kira nggak ada masalah. Kalau kemarin ada perdebatan panjang antara Roy Suryo dengan pihak UGM, ini banyak muncul spekulasi begitu kan. Apa yang disampaikan Roy Suryo pada waktu itu begitu kan ya, ini nanti ini kan bersifat pribadi, tidak boleh diungkapkan kepada publik, padahal nggak ada masalah kalau demi transparansi yang ada begitu. Namun ya apabila Jokowi tidak ingin ya memperlihatkan ijazah miliknya ya, maka bisa ditempuh lewat pengadilan. Silakan lewat pengadilan begitu kan ya. Itu bisa diadili kata Profesor Mahfud MD ya. Semacam peradilan yang keputusannya mengikat begitu kan ya, dan dibuka di situ kata Mahfud MD. Saya kira ini langkah yang baik begitu kan ya. Kalau teman-teman orang-orang yang kemudian tidak setuju dengan soal ijazah itu ya bisa digugat di pengadilan. Tapi kan sudah di pengadilan sudah. Orang yang dituduh, orang yang menuduh tidak di penjara. Orang yang menuduh, orang yang dituduh begitu tidak menyampaikan ya secara keterbukaan bahwa ijazahnya asli dan sebagainya. Ini kan logikanya gimana? Apakah sengaja digoreng sana sini begitu kan, dan pada akhirnya tetap nama-nama Jokowi seolah-olah diskriminasi dan sebagainya. Tapi kita tunggu saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.